Sudah terlihat, Mbak Eva? Udah, Mbak. Mungkin diperbesar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mixed methods, yaitu dengan Mbak Robia Ladawiyah, Mbak Yunita Budiarti, dan saya sendiri, Ifah Mardiah. Lanjut, Mbak. Sebelum kita mengarah kepada pengertian mixed method, maka di sini sejarah penelitian mixed method. Penelitian mixed method research atau lebih dikenal dengan penelitian campuran merupakan pendekatan baru dalam penelitian. Meskipun yang lainnya mungkin memandang bahwa pendekatan ini bukan merupakan sesuatu yang baru seperti yang dinyatakan oleh Creswell, yaitu metode campuran adalah pendekatan baru. Tetapi kami menyadari bahwa orang lain mungkin tidak melihatnya sebagai pendekatan baru-baru ini. Para peneliti selama bertahun-tahun telah mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dalam studi yang sama. Lanjut, Mbak. Berikut saya paparkan sebuah sketsa mengenai sejarah penelitian campuran atau mixed method research yang ditemukan dalam karya Tasakori dan Teddy yang dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel berikut. Dalam tabel ini yaitu pada tahun 1959, Campbell and Fish mengkontribusikan penelitian metode campuran, yaitu memperkenalkan penggunaan beberapa metode kuantitatif. Yang kedua yaitu ada Sieber, yaitu kontribusi penelitian metode campurannya yaitu survei dan wawancara gabungan. Yang ketiga yaitu ada JIC, kontribusi penelitian metode campurannya yaitu dibahas triangulasi kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada Cook and Ricard, yaitu mempresentasikan 10 cara untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Di sini kami hanya memaparkan sketsa sejarah saja ya. Maksudnya tidak memaparkan bentuk bukunya karena kami hanya menemukan sketsa sejarah dalam penelitian mixed method ini. Lanjut, Mbak. Pengertian mixed methods menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Now 1995 dalam Gratton dan Jones 2010 juga menyatakan bahwa penggunaan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif atau mixed method dapat menghasilkan produk akhir dengan menyorot highlight, yaitu sumbangan yang signifikan dari kedua metode yang ada. Yang kedua, menurut Takori dan Teddy, yaitu 1998, sejarah penelitian campuran atau mixed method research sudah dikembangkan pada masa Campbell dan Fish pada tahun 1959 hingga pada masa John N. Onwigwici 2004 yang berusaha memposisikan penelitian mixed method sebagai pelengkap bagi penelitian tradisional sebelumnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif yang berlangsung selama berabad-abad, tidak bisa diukurkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian mixed method. Yang pertama, penelitian mixed method ini dapat menggunakan desain ini apabila diperkirakan waktu yang dibutuhkan sangat terbatas dan pengumpulan dua jenis data kualitatif dan kuantitatif dapat dilakukan sekaligus dalam waktu yang sama karena jenis data satu berfungsi sebagai pendukung terhadap jenis data yang lain. Yang kedua yaitu desain penelitian lebih logis dan mudah diterapkan sehingga cocok bagi mahasiswa karena satu metode membutuhkan sedikit data untuk bisa mendukung metode yang lain.
Yang ketiga, desain ini lebih tepat dijadikan agen temuan karena fokus utamanya adalah kuantitatif tradisional seperti analisis eksperimen atau analisis korelasional. Yang keempat, menggunakan dua fase secara terpisah, memudahkan untuk mendeskripsikan, mengimplementasikan, dan menyusun laporan penelitian. Yang kelima, walaupun desain explanatory lebih menekankan pada aspek kualitatif, tetapi komponen kuantitatif dapat membantu pendekatan kualitatif lebih kuat. Desain ini mudah diaplikasikan untuk berbagai jenis penelitian, khususnya untuk single study. Jadi, kelebihan daripada mixed method itu lebih seperti yang Bapak tadi sampaikan, lebih hasilnya itu akan lebih memuaskan dan lebih akurat dan akan menemukan hasil yang lebih akurat dengan didukung dua pendekatan itu sehingga menjadi mixed method. Bisa meneliti secara kualitatif terlebih dahulu dan baru kuantitatif, atau kuantitatif terlebih dahulu dan baru ditekankan dengan data kualitatif. Lanjut, Mbak. Kekurangan penelitian mixed method. Peneliti dituntut untuk menentukan tujuan khusus dalam mengumpulkan data, apakah kuantitatif atau kualitatif. Jadi sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu dan data tersebut harus jelas penggunaannya. Apakah untuk studi luas kualitatif atau kuantitatif, atau penelitian menentukan tujuan utama dan tujuan pendukung. Yang kedua, sulit mengintegrasikan hasil karena dua sekaligus digunakan untuk menjawab penelitian yang berbeda. Yang ketiga, memerlukan waktu yang sangat lama. Tentunya di sini ketika kita melakukan penelitian tapi dalam waktu yang singkat, maka menggunakan mixed method ini kurang maksimal karena ini memerlukan waktu yang cukup lama. Yang keempat yaitu sulit mengkhususkan prosedur fase kuantitatif. Yang kelima, peneliti dituntut untuk mampu mempertimbangkan individu yang sama untuk menjadi partisipan. Lanjut, Mbak. Selanjutnya jenis-jenis metode penelitian mixed method. Yang pertama ada triangulation design, ada embedded design, ada explanatory design, dan exploratory design. Selanjutnya akan lebih dipaparkan oleh Mbak Yunita, kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis metode penelitian campuran mixed method. Di situ sudah disampaikan oleh Mbak Iva sedikit tentang ini ya, jenis-jenisnya ada 4. Kalau menurut Creswell gitu ya. Yang pertama yaitu triangulasi design ya. Itu merupakan pendekatan yang paling umum dalam mixed method. Nah, tujuan dari desain triangulasi ini yaitu untuk mendapatkan data yang berbeda dari topik yang sama. Nah, untuk memahami masalah penelitian dengan baik. Sedangkan intensitas dari penggunaan desain triangulasi ini yaitu untuk mempertemukan kekuatan ketidakpastian gitu ya, atau kelemahan yang muncul dalam metode kuantitatif, misalnya besarnya ukuran sampel, terus tren, dan generalisasi dengan metode kualitatif, yaitu kecilnya ukuran jumlah subjek, kerincian, dan kedalaman penelitian. Kalau menurut pakar desain triangulasi ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, interpretasi didasarkan pada penggabungan antara hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, yaitu model konvergensi, yaitu penggabungan atau pengumpulan data, analisis data, dan hasil penelitian kualitatif kuantitatif. Kemudian hasilnya dibandingkan dan dipertentangkan. Selanjutnya, dari hasil perbandingan dan pertentangan tersebut diinterpretasikan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga yaitu desain triangulasi dengan model transformasi data, itu berupa memindahkan data kualitatif ke dalam data kuantitatif, yaitu dengan membandingkan dan saling menghubungkan perangkat data kuantitatif, selanjutnya diinterpretasikan penelitian data kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat yaitu
Desain triangulasi dengan model validasi data kuantitatif, yaitu penggabungan atau pengumpulan data kuantitatif melalui survei dengan data kualitatif melalui survei terbuka dan tertutup. Triangulasi analisis data kualitatif dan kuantitatif, serta triangulasi hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya dilakukan validasi hasil penelitian kuantitatif dan hasil penelitian kualitatif. Dan dilanjutkan dengan melakukan interpretasi kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima yaitu desain triangulasi dengan model multilevel, yaitu level pertama dilakukan pengumpulan data, analisis data dan hasil penelitian kuantitatif. Terus kemudian level kedua dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis data, dan hasil penelitian kualitatif. Dan level ketiga pengumpulan data, analisis data, dan hasil penelitian kualitatif. Dari masing-masing level ini dilakukan interpretasi secara keseluruhan. Mungkin lanjut, Mbak. Layarnya Mbak Robia. Selanjutnya itu jenis dari mixed method yang berupa desain embedded atau embedded design. Nah, ini merupakan salah satu desain penelitian mixed method di mana seperangkat data memberikan peran sebagai pendukung dalam studi yang didasarkan pada jenis data yang lain. Nah, kalau pernyataan dalam desain embedded ini merupakan seperangkat data tunggal yang tidak cukup perbedaan atau pertanyaan yang diperlukan untuk dijawab gitu ya. Dan masing-masing jenis pertanyaan ini diperlukan untuk jenis yang berbeda tersebut. Terus kalau pada umumnya peneliti itu menggunakan desain embedded ini ketika perlu untuk memasukkan data kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian pada studi kualitatif dan kuantitatif yang besar. Nah, kalau desain penelitian ini secara khusus berguna ketika peneliti perlu mencocokkan komponen kualitatif dan desain kuantitatif seperti kasus-kasus eksperimental atau desain korelasi. Kalau sebagai contoh dalam eksperimental ini, misal para investigator memasukkan data kualitatif untuk beberapa alasan seperti mengembangkan penilaian atau treatment untuk menguji proses intervensi atau mekanisme yang berhubungan dengan variabel atau untuk mengembangkan hasil eksperimen. Coba lanjut, Mbak. Oh ya, di sini. Yang tadi, Mbak, yang Terus kalau ini ya, prosedur dari desain embedded ini dilakukan dengan mencampur perangkat data yang berbeda dengan jenis data yang berbeda, kemudian dicocokkan dengan kerangka metodologi pada jenis data yang lainnya. Sebagai contoh, peneliti dapat mencocokkan data kualitatif dengan metodologi kuantitatif seperti yang mungkin dilakukan dalam desain eksperimental, atau data kuantitatif dapat dicocokkan dengan metodologi kualitatif sebagaimana dapat dilakukan dalam desain fenomenologi. Desain embedded ini meliputi pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, tetapi salah satu dari jenis data tersebut berperan sebagai data suplemen dalam desain penelitian secara keseluruhan. Langsung lanjut, Mbak. Jenis yang ketiga itu explanatory design. Desain ini merupakan desain penelitian mixed method yang terdiri dari dua fase, yaitu desain penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data dan analisis data. Terus kemudian fase pertama ini diikuti dengan bagian pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Fase keduanya yaitu fase penelitian kualitatif yang dirancang mengikuti hubungan atau hasil kuantitatif pada fase pertama. Karena desain explanatory ini dimulai dengan kuantitatif, maka para peneliti menempatkan penekanan yang lebih besar pada metode kuantitatif daripada metode kualitatif. Tujuan dari desain explanatory ini secara keseluruhan yaitu data kuantitatif membantu menjelaskan atau membangun hasil penelitian kuantitatif. Terus kemudian varian atau model explanatory ini terdiri dari dua model, yaitu follow-up explanation model atau menekankan kuantitatif. Terus kemudian yang kedua yaitu participant selection model.
yaitu menekankan kualitatif. Masing-masing model explanatory ini bisa dijelaskan ini ya. Kalau misal dari follow up explanation model itu dilakukan beberapa tahapan gitu ya. Diawali dengan pengumpulan data kuantitatif, kemudian data tersebut dianalisis secara kuantitatif dan hasilnya bersifat kuantitatif. Dari hasil tersebut diidentifikasikan hasilnya untuk ditindaklanjuti atau di follow up gitu ya. Follow up tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara kualitatif, dianalisis secara kualitatif dan hasilnya bersifat kualitatif. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa model ini menjelaskan bahwa interpretasi hasil kuantitatif sebagai data utama, terus kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan secara kualitatif. Terus kemudian yang partisipan selection model itu tahapannya diawali dengan pengumpulan data kuantitatif, terus kemudian data tersebut dianalisis secara kuantitatif dan hasilnya bersifat kuantitatif. Dari hasil tersebut selanjutnya dilakukan seleksi partisipan secara kualitatif untuk memperoleh data melalui pengumpulan data secara kualitatif. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif juga sehingga hasilnya bersifat kualitatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model ini menjelaskan bahwa interpretasi hasil kuantitatif dilakukan untuk memperoleh data utama secara kualitatif. Lanjut, Mbak. Oh ya, sudah. Selesai untuk bagian jenis-jenis ya. Atau masih ada ya? Desain. Udah selesai, Mbak? Sudah selesai untuk jenis-jenis. Selanjutnya terkait data kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar mixed method. Ini studi kasus, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Robiah. Kepada Mbak Robiah dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Contohnya dalam Journal of Educational Research and Evaluation. Dengan judul Instrumen Penilaian Unjuk Kerja Siswa SMP Kelas 8 dengan model peer assessment berbasis Android pada pembelajaran dan surface dalam permainan bola voli. Peneliti yaitu Lalu Hasan Asyari, Wahyu Lestari, dan Taufik Hidayat. Penelitian pengembangan ini bertujuan menghasilkan buku panduan guru berupa penilaian unjuk kerja siswa kelas 8, model peer assessment berbasis Android yang valid, reliable, efektif, dan praktis. Metode penelitian menggunakan metode campuran atau mixed method research. Teknik mengumpul data pada studi pendahuluan dan pengembangan dengan teknik wawancara, observasi, studi dokumen, angket, dan uji coba lapangan. Analisis data secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif, sedangkan secara kuantitatif menggunakan analisis multivariat dan analisis kuantitatif sederhana. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, penilaian produk oleh ahli atau expert judgment diperoleh informasi bahwa instrumen layak diuji cobakan dengan revisi. Yang kedua, reliabilitas empirik. Keempat, instrumen pada uji coba skala kecil dan skala luas reliabel. Yang ketiga, validitas konstruk instrumen dianalisis dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Konstruk keempat, instrumen semuanya valid. Yang keempat, produk yang dikembangkan dengan model peer assessment berbasis Android efektif digunakan. Yang kelima, produk yang dikembangkan dengan model peer assessment berbasis Android praktis. Simpulan, instrumen yang dikembangkan model peer assessment berbasis Android validitas, reliable, efektif, dan praktis.
Penilaian model peer assessment berbasis Android teknik dasar permainan bola voli dapat diterapkan pada siswa kelas 8 dan menjadikan siswa lebih aktif. Hanya saja harus didukung dengan kesiapan siswa untuk saling menilai dan yakinkan siswa sudah memahami rubrik. Yang selanjutnya itu saran bagi peneliti berikut dapat mengembangkan teknik permainan bola voli dan yang lain seperti teknik smash dan blocking, sehingga teknik yang ada pada permainan bola voli memiliki instrumen yang baku atau terstandar dan berbasis Android. Yang selanjutnya mengenai data kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar mixed methods. Penelitian mixed methods melibatkan dua teknik pengumpulan data dan analisa data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan hal ini menjadi dasar terbangunnya penelitian mixed methods. Data kualitatif meliputi informasi secara terbuka dan tertutup, seperti menemukan instrumen, sikap, perilaku, atau kinerja. Jenis pengumpulan datanya mungkin juga melibatkan penggunaan checklist secara terbuka atau tertutup, di mana peneliti mengecek perilaku yang kelihatan atau nampak. Sementara informasi kuantitatif ditemukan dalam dokumen seperti rekaman sensus, rekaman kehadiran. Analisis terdiri dari data yang dianalisis secara statistik yang dikumpulkan dalam instrumen, checklist, atau dokumen umum atau publik. Untuk menjawab pertanyaan penelitian untuk menguji hipotesis. Yang terakhir, mengenai pentingnya mixed method research, yaitu penelitian yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan hanya akan menjadi suatu konstruksi sosial penelitian pada lapangan tertentu apabila didekati secara kualitatif semata, sedangkan penelitian yang dilakukan secara kuantitatif hanya akan memberikan atau membeberkan fakta atau data dari lapangan secara angka-angka, tidak menggambarkan aksi, reaksi, dan tindakan psikologis mengenai setuju atau tidaknya kesimpulan penelitian yang dilakukan. Dengan kata lain, data yang dihasilkan dari penelitian hanya merupakan kumpulan data sesaat, bukan sebagai reaksi beberapa yaitu ukur atau infan tersedia, terus kemudian variabel tidak dikenal atau tidak ada kerangka bimbingan atau teori. Nah, karena desain penelitian ini dimulai dengan kualitatif, maka desain penelitian ini cocok untuk mengungkap fenomena. Desain penelitian ini khususnya berguna ketika peneliti perlu untuk mengembangkan dan menguji tes suatu instrumen karena salah satu instrumen tersebut tidak tersedia, atau untuk mengidentifikasi variabel yang tidak secara kuantitatif ketika variabelnya tidak diketahui. Nah, desain penelitian ini juga dilakukan ketika peneliti ingin untuk hasil penelitian untuk kelompok yang berbeda. Nah, untuk menguji aspek-aspek teori atau klasifikasi yang muncul gitu ya, dapat fenomena kemudian mengukur kalau ini dia terdiri dari dua varian umum, yaitu model pengembangan instrumen atau instrumen development model, dan ini yang kedua yaitu model pengembangan taksonomi. Kalau pengembangan instrumen ini dilakukan ketika itu perlu untuk mengembangkan dan mengimplementasi instrumen kuantitatif yang didasarkan pada temuan kualitatif. Sedangkan model pengembangan taksonomi ini bisa dilakukan ketika fase awal kualitatif adalah dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang penting mengembangkan taksonomi atau sistem klasifikasi berdasarkan teori yang muncul. Kalau secara ini ya, selanjutnya fase tes secara kuantitatif ini atau ini secara lebih rinci gitu. Terus kemudian pada model pengembangan taksonomi ini fase kualitatif menghasilkan kategori. Oke, mungkin itu saja tambahannya.
ini yang dapat kita sampaikan untuk teman-teman. Selanjutnya dipersilakan.